Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Misi Aletheia Community kembali dengan renungan Prapaskah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka dalam Markus 14 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita juga akan membuka dalam Yeremia 32 ayat 40. Berbunyi demikian, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Dalam dua ayat yang berbeda ini, ada dua kata yang sama, yaitu perjanjian. Apakah perjanjian itu? Secara umum perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, disertai dengan tanggung jawab masing-masing pihak dan diperkuat oleh sumpah. Ingat, ada kesepakatan di mana yang jelas menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi dalam Alkitab, perjanjian juga melibatkan dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Walaupun ada dua pihak, tetapi perjanjian ini sangat unik. Karena perjanjian ini diprakarsai oleh Allah sendiri atas inisiatif Allah. Allah yang terlebih dahulu mendekatkan manusia yang berdosa dengan kasih-Nya. Bisa dilihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Hal ini disebabkan manusia adalah ciptaan Allah, dan setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan syarat untuk membuat perjanjian dengan Allah. Jadi sebenarnya perjanjian dengan Allah adalah perjanjian sepihak dan merupakan perjanjian kasih karunia yang berdaulat. Dia yang menetapkan persyaratannya dan tanggung jawabnya ditentukan oleh tujuan Allah sendiri, dan yang jelas itu untuk keselamatan umatnya. Perjanjian baru yang Allah buat ini ditegakkan atas dasar penderitaan dan kematian Kristus. Ia adalah pengantara dari sebuah perjanjian yang baru. Bisa dilihat dalam Ibrani 9 ayat 15 dan di dalam Markus 14 ayat 24. Dan darahnya merupakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan sekali lagi, perjanjian ini dilakukan hanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Penderitaan dan kematian Kristus inilah yang menjamin perubahan hati umatnya, dan kehidupan rohani inilah yang memampukan kita melihat, percaya akan kemuliaan Kristus. Saudara, 2 minggu ini setiap pagi kita mendengar video renungan Prapaskah yang menyatakan alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Dan menurut John Piper dalam bukunya The Passion of Jesus Christ, ada 50 alasan Yesus menderita, dan semuanya tujuannya, semua alasannya itu untuk kita. Alasan ini, contoh alasan yang pertama yang sudah pernah disampaikan di awal, untuk menanggung murka Allah yang seharusnya kita yang tanggung, untuk menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita, menjadi tebusan bagi kita, dan menghapus dosa kita, dan banyak lagi. Dan saat ini, hari yang ke-14, ada alasan mengapa Kristus menderita dan mati untuk kita, yaitu untuk membawa kita beriman dan menjaga agar kita tetap beriman di dalam Tuhan. Dan setelah ini saudara juga akan mendengarkan berbagai macam alasan lagi dan tujuan-tujuan Allah mengapa Kristus itu harus mati, menderita buat kita semua. Semuanya ditujukan buat kita. Tuhan Yesus tahu kita ini manusia berdosa. Tidak ada kemampuan untuk kita itu bisa selamat dari dosa. Gak ada kemampuan untuk kita itu beriman kepada Yesus. Gak punya kemampuan untuk kita ini hidup di dalam kebenaran. Sebab itu, sebagai jaminan agar perjanjian ini tidak gagal, Kristus mengambil inisiatif untuk menciptakan iman bagi umatnya. Dan bukan hanya membuat kita semua percaya kepada Kristus, tetapi memberi jaminan kesetiaan umatnya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dan ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku.
Saudara bisa lihat dalam Yeremia 32 ayat 40. Dan di sini mari kita renungkan. Semua Kristus yang kerjakan, dari inisiatifnya, dari big plan-nya, setiap proses penderitaan yang menyakitkan yang harus Yesus lalui sebagai bagian dan langkah-langkah penyelamatan manusia untuk menebus kita semua dari dosa, sampai memberikan kita iman dan kekuatan kita untuk menjaga iman tersebut, untuk kita tetap setia kepadanya. Semua Allah yang kerjakan, gak ada andil saudara dan saya sama sekali. Mari saudara, masa Prapaskah ini saat yang tepat kita renungkan dalam saat teduh kita pribadi dengan Tuhan, untuk menyadari siapa kita, orang berdosa yang tidak punya kemampuan apa-apa ini, dan siapakah Tuhan Yesus yang begitu agung yang mengasihi saudara dan saya. Mari sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus, yang sudah beroleh anugerah yang besar itu, mari kita berterima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup dengan taat dan mengasihi Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan beribadah dengan sepenuh hati kita sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ceritakan kepada banyak orang siapa Yesus yang sudah mengubahkan hidup kita, siapa Yesus sudah mengubahkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.